Haleluya. Mari orang-orang muda kita bangkit berdiri bersama. Kita tinggikan, agungkan dia Raja kita. Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, yang kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dia, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yuk sama-sama serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lagi katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami nyatakan. Semuanya. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya Dan memerintah untuk, dan Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami, yuk semuanya kita bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan Engkaulah, Engkaulah. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sore bagi dia Raja Allah semesta alam. Kaulah Raja kami ya Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Silakan duduk kembali orang-orang muda. Haleluya. Shalom semuanya. Dalam suasana Imlek saya mengucapkan Kyong Ki Pacoy buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin. Amin. Seberapa banyak yang merasakan berkat Tuhan sampai hari ini. 1 bulan udah lewat, Januari udah lewat. Kita masuk bulan yang baru. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Firman-Nya tetap, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Selama kita berpegang kepada Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, penyertaannya, perkenanannya selalu ada buat kita. Amin. Orang-orang muda lebih semangat melayani Tuhan, lebih semangat menyembah Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, Raja kita, kemenangan kita. Terima kasih Tuhan.
Bersyukur kami siang hari ini boleh ada di rumah, menikmati anugerah, kebaikan. Dan kami gak mau sekedar hadir ya, rutinitas Tuhan. Tapi sadar sepenuhnya kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kepastian. Engkau yang berfirman, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Sebab itu kami datang kepadamu siang hari ini, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau ada di sini ya Tuhan. Kau ada di sini bukan karena perasaan kami ya Tuhan. Tapi firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kau hadir di sini Tuhan. Kami buka hati kami bagi-Mu. Jamah. Mari kita berseru kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Percayakan selalu dan selalu ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sing haleluya. Haleluya bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau Hebat, ajar perkasa perkasa. perbuatanmu di hidupku. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di sini. Mari panggil nama Bapakku datang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Ku percaya Ada bagi ada bagiku. Mari dengan satu hati kita berseru. Tak usah ku takut, Sebab Kau sertaku. tak usah Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah Ku cemas, Kau penghiburku.
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Let's sing hallelujah. Let's sing hallelujah. Sungguh kau
Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Dalam suasana Imlek, mari beri Kyonghi. Kanan kiri kata, Kyonghi Pacoy. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang muda, mana sorak-sorainya orang-orang muda? Kasih Allah gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kayaknya orang-orang muda bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Yuk. Yes. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yuk semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Sita. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru Setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk kita menari. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. haleluya. Kasihnya selalu baru setiap pagi, kasihnya selalu baru setiap hari. Tak berkesudahan kasih Allah bagi kita. Oh, mari kita menari memuji lagi, tinggikan namanya, agungkan namanya. Katakan sama-sama. Dengan sukacita Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan mari jemaat Tuhan. dengan sorak-sorai Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang. Sekali lagi katakan, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Nyanyi bagi dia Sang Raja. Di tempat pertama Yesus namanya. Lebih lagi orang-orang muda beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Dahsyat Allah kita. Boleh tepuk tangan bareng semuanya. Yeah, come on. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku.
menjadi yang utama dalam hidup kita. Menjadi yang pertama. Haleluya. Satu suara katakan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, di tempat pertama. Haleluya. Sorai-sorai bagi Dia Raja semesta alam. Terpuji namamu Tuhan kekal selamanya. Silakan duduk kembali gereja Tuhan. Kongsi ini, kyongki di Tuhan Yesus memberkati. Tunggu nih sepanjang tahun ini Tuhan pasti melindungi.
Yo, sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Haleluya, haleluya. Semua diberkati hari ini. Di tahun penuh rejeki ya, amin. Amin, haleluya. Yuk kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang akan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita di sepanjang tahun. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ya firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Firman yang begitu hidup, firman yang begitu berkuasa, dan firman yang berdaulat atas kami semua. Firman yang mampu melakukan banyak perkara di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tapi firman itu terus mengubahkan pemikiran-pemikiran kami. Firman itu juga mengubahkan hati kami. Firman itu juga bertumbuh sampai berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu, kita yang siap bersama. Kita katakan amin. Kita deklarasikan. Oke. Bisa tolong. Oke. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik, bro and sis. Luar biasa. Kita baca firman-Nya di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama-sama. Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Oke, di depan sudah ada juga.
2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumui dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan dalam hal perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit dan menjadi kering karena tidak berakar, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 8 sekali lagi 2, 3. Dan bagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Luar biasa. Semuanya diberkati. Bangun tidur susah melek. Pegang mata banyak belek. Minum kopi biar mata melek. Selamat tahun baru Imlek. Mau bilang Kyonghi aja muter-muter ya. Makan nasi pakai capcay. Makannya disuka mana? Saya ucapkan gong si facai. Angpaunya mana? Oke Bapak Ibu, bro and sis, luar biasa sekali. Satu ibadah yang saya senang karena di sini banyak daerah muda yang tentunya semangatnya masih luar biasa. Dan saya yakin antusiasnya juga luar biasa. Saya lanjutkan masih dalam the year of great harvest, yang artinya adalah penuaian yang besar. Katakan bersama saya, tahun ini adalah tahun penuaian yang besar. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan satu firman yang tentunya penting buat kehidupan kita, bahwa di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa, ada benih yang luar biasa. Nah karena itu judulnya beberapa minggu lalu itu Find Your Good Seeds, yang artinya adalah temukan benih-benih firman atau benih potensi, atau benih di sana ada juga bakat dan lain-lain. Karena ketika saudara bisa menemukan benih itu bisa maksimal dan bisa mengubahkan kehidupan kita. Saya yakin semua kita diberikan yang namanya potensi, bakat dan lain-lain. Nah, ada orang yang sudah menemukannya dan dia berjalan di dalam panggilannya, dan biasanya orang-orang yang seperti itu hidupnya akan sangat maksimal. Tapi ada juga orang yang belum menemukan benih itu, sehingga dia masih mencari-cari, nggak ngerti apa sih kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, sehingga hidupnya belum maksimal. Tapi doa saya, saudara yang ada di tempat ini mulai bisa menemukan benih-benih itu. Saya bukan tipe orang yang menurut saya itu suka ngomong di depan orang. Sama sekali bukan, karena dari kecil saya hidup di dalam
satu lingkungan yang sangat amat tidak diberkati, jadi lebih banyak bawaannya itu rendah diri, sedikit introvert dan lain-lain. Tetapi ketika saya mulai melayani dari tahun 92, 93, saya mulai menemukan ada sesuatu yang beda di dalam diri saya. Sehingga sekarang ketika harus bicara di depan orang, mulai ada satu keberanian. Dan ketika mulai menghadapi siapapun, dulu itu seperti ada satu ketakutan, saudara. Apalagi menghadapi wanita, saudara. Itu sangat takut, saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya temukan bahwa saya ini punya sesuatu yang beda sebetulnya, yang mulai saya dapatkan. Saya mulai banyak muncul keberanian yang bisa mengubahkan kehidupan saya. Dulu ketemu bos takut, saudara. Kalau dipanggil sama bos sudah getar duluan, saudara. Nah kalau udah grogi gituan, kepala itu butek di pikiran, saudara. Nggak usah mikir nih, saudara ya. Tapi begitu kita tahu siapa diri kita, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Menghadapi siapapun biasa aja tuh, saudara. Ya, jadi malah bos tuh jadi ngomong enak, jadi seperti teman biasa, bisa sharing dan lain-lain. Dan dia bisa mendapatkan apa yang ada di pikiran saya juga bisa mendapatkan apa yang ada di pikiran dia. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita temukan di dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang selanjutnya harus kita lakukan kalau kita sudah menemukan benih itu? Kita akan lanjut, jadi judulnya hari ini adalah, nah ini yang kedua yang harus kita lakukan. Percuma kita punya benih yang hebat, yang luar biasa, kalau benih itu enggak punya satu wadah tempat dia bertumbuh. Nah karena itu kita harus jadikan diri kita, hidup kita, hati kita, pikiran-pikiran kita ini menjadi satu tempat benih itu bertumbuh. Ya, amin, saudara. Ya, sebelumnya kita maju, kita baca dulu ayat mas kita tahun ini. 2, 3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah hari ini Tuhan kita memberikan satu perumpamaan yang sederhana. Karena Yesus melayani sebagian besar di pedesaan, dia juga menggunakan banyak perumpamaan yang enggak jauh dari pedesaan. Dia berbicara tentang akar, dia bicara tentang ranting, dia bicara tentang buah, dia juga bicara tentang kebun, dia bicara tentang ladang, dia juga bicara tentang panenan. Dan hari ini dia juga bicara tentang penabur yang menabur benih. Dia juga bicara tentang tanah, tentang semak yang semuanya itu sangat berguna buat kehidupan kita. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa mengalami tuaian yang baik, kita harus punya benih yang baik. Dan kita harus bersyukur, selain kita sudah diberikan talenta, bakat masing-masing buat kita, saudara dan saya, kita memiliki satu benih yang lain yang tidak ternilai harganya, yaitu ada benih ilahi, ada benih kehidupan, ada benih keselamatan yang ada di dalam diri kita. Kalau saya dengar itu saya tepuk tangan, saudara. Gampang ya nyuruh orang tepuk tangan, ngomong gitu aja, saudara. Daripada sepi. Nah, kita bersyukur karena kita diciptakan serupa dengan gambaran ilahi.
Artinya ada sesuatu yang ilahi di dalam kehidupan kita yang enggak dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Nah, semua itu akan percuma kalau kita hanya menggantungkan semua itu pada benih. Tapi ada satu yang lain yang kita butuhkan. Di situ dikatakan kita bisa memiliki benih yang sempurna, tetapi jika tidak ditanam di dalam satu tempat yang baik, yang tepat, yang cocok, benih itu tidak akan bertumbuh menjadi seperti yang seharusnya. Benih itu tidak akan berkembang, bahkan berbuah-buah. Bahkan Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita, kalau kita tidak perbesar kapasitas kita, kita tidak biarkan Tuhan bertumbuh di dalam diri kita, Dia enggak akan mau melakukan itu semua. Nah, karena itu kita harus siapkan wadahnya. Katakan bersama saya mau siapkan wadahnya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya, kenapa Daud berhasil? Sederhana. Makanya di kitab Mazmur pertama kali apa yang dia katakan, sederhana saja kehidupannya, saudara. Daud tahu dia punya satu benih ilahi yang luar biasa. Apalagi dia sudah diurapi menjadi seorang raja. Masih kecil, saudara. Masih kemerah-merahan. Yang khotbah kepeot-peotan. Masih kemerah-merahan, dia tahu dia udah ada pengurapan, tapi semua itu akan percuma. Karena itu dia berkata, berbahagia orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada saatnya. Dan apapun yang dilakukannya berhasil. Amin. Tadi pagi saya enggak ditepuk tanganin kayak gini. Tapi hari ini dikasih tepuk tangan. Katakan keren. Buat sukses sederhana. Selain kita punya talenta, bakat, kita punya benih ilahi, kita harus jadikan diri kita satu wadah yang suka merenungkan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, membiarkan benih itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yosua, Kaleb, kenapa mereka berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan tantangan yang luar biasa? Firman Tuhan pertama kali berkata kepada Kaleb ketika dia dipanggil, kepada Yosua ketika dia dipanggil, jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Dan merenungkannya. Dan bertindak hati-hati di dalamnya. Artinya ketika Kaleb dan Yosua menjadikan firman itu sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka ketika mereka membawa bangsa Israel. Firman yang mereka renungkan itu bertumbuh di dalam diri mereka. Dan firman itu berbuah-buah. Katakan amin. Firman itu memberikan kekuatan kepada Kaleb. Amin. Karena ada satu lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, kerenungkan
biarkan benih itu bukan sekedar informasi, tetapi menjadi satu impartasi di dalam kehidupan kita. Menjadi satu firman, bukan sekedar firman yang kita dengar, mengerti dengan otak kita, tapi firman yang benar-benar menguasai kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Yesus enggak main-main. Dia serius dengan kita. Katakan bersama saya, Tuhan serius. Katakan kiri kananmu, jangan bercanda aja. Tuhan serius. Tuhan serius. Nah, kenapa saya katakan serius? Oh, ini yang luar biasa. Ketika murid-muridnya tanya, Tuhan kenapa sih kamu ngomong dengan perumpamaan kepada mereka? Tapi ada satu yang beda ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepadamu beda. Enggak sama dengan orang lain. Kepada orang yang benar-benar mau merenungkan firman Tuhan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Rahasia apa? Kerajaan surga. Katakan amin. Atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, itu diberikan kepada kita. Orang lain ketika membaca firman, mungkin firman itu biasa-biasa. Tapi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-firman itu, bukan sekedar informasi yang biasa, tetapi firman itu menjadi satu firman yang hidup. Ketika kita menghadapi tantangan persoalan, ada rema, ada hikmat yang turun dalam diri kita, yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan persoalan. Ketika kita membutuhkan jalan keluar, orang lain enggak menemukannya. Tetapi ketika firman itu turun bekerja di dalam kehidupan kita, ada firman yang menunjukkan jalan keluar kepada kita. Kok serius banget sih? Saya serius nih saudara. Katakan amin. Ada firman yang bisa kita lakukan ketika Salomo harus dihadapi pada perkara yang sulit. Kita lihat ada rahasia kerajaan Allah yang diungkapkan kepada Salomo, yang bisa membedakan mana emak yang benar dan emak yang salah. Ketika Daniel harus mengungkapkan mimpi seorang raja, orang yang mimpi dia nanya ke orang lain saudara. Tapi kita lihat Tuhan mengungkapkan rahasia itu kepada Daniel, sehingga dia bisa mengungkapkan mimpi raja itu. Begitu juga kepada Yusuf. Inilah yang dikatakan rahasia kerajaan Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kita mau belajar hari ini ada 4 saudara. Mungkin hari ini 2 saja saudara. Karena hari-hari tadi barusan waktu saya diambil untuk Kyonghi. Tahun penuh rezeki. Luar biasa. Kita berikan dong buat tepuk tangan buat tim WOE. Saya suka cita sekali. Dari pagi saya ikut menari saudara. Kyonghi. Setiap hari saya itu menghitung langkah saya saudara. Minimal 10.000. Berapa ribu? 10.000. Jam kita ini ada sensornya saudara. Jadi dia menghitung langkah tuh kalau tangan kita bergerak saudara. Hari ini walaupun kaki saya enggak bergerak, tangan saya bergerak. Saya lihat tadi udah 6.000 saudara. Padahal langkah saya paling baru 1.000 hari ini saudara. Lumayan kalori saya terbuang. Kemarin banyak makan babi hong soalnya. Kita mau belajar hari ini ada 4 macam tanah yang merupakan gambaran tidak lain adalah hati kita. Nah, doa saya kita bisa tahu tanah seperti apa
yang harus kita sediakan. Dalam ayat yang keempat di sana dikatakan pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah ini perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak. Tapi Tuhan lebih serius dengan murid-muridnya. Dia nggak berhenti sampai di situ. Kepada muridnya dia berkata kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga ayat 19. Dikatakan bahwa di sana dikatakan bahwa tetapi tidak mengertinya datang si jahat dan merampas apa yang ditabur oleh orang itu, saudara. Ada penjelasannya lagi buat anak-anaknya. Supaya murid-muridnya itu bukan sekedar mengerti di permukaan, tetapi dia ngerti lebih dalam lagi. Hati-hati, kata Tuhan Yesus. Jangan hati kita ini seperti tanah di pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu adalah tanah antara, saudara. Antara apa? Antara jalan-jalan zaman dulu ada jalan setapak, saudara, dan tanah tempat benih itu seharusnya tumbuh. Nah, ada benih yang jatuh di sana. Ini bicara tentang apa? Yuk ke depan, kalau kita mau hati kita menjadi satu tanah yang subur. Jangan kita memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan. Tapi biarlah hati kita menjadi tanah yang subur. Katakan amin. Kok aminnya kayak babi hong masih nyangkut ya? Amin, saudara. Yuk, jangan tanggung. Nah, siapapun bisa digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Entah di tempat ini, melalui media, TV, YouTube, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, siapapun yang khotbah akan percuma kalau hati kita seperti hati tanah di pinggir jalan. Karena di situ dikatakan, ketika kita tidak menyiapkan hati kita sehebat apapun orang khotbah, firman itu akan dicuri lagi oleh si jahat. Tapi kita biarkan supaya benih itu benar-benar bertumbuh dan tidak dicuri lagi. Amin. Nah, gimana caranya? Yuk kita fokus menggali firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita tidak bercabang. Karena banyak orang ibadah, gayanya sama, duduknya sama, mata pun mengarah ke arah yang sama, tapi bisa beda fokusnya. Yang satu udah jam 11, jam 12 lewat nih, pendeta belum kelar-kelar, lama bener. Belum perjamuan kudus, mau berapa lama lagi kelarnya? Mikirnya udah ke nasi padang. Tapi yang satu, Tuhan, aku senang firman Tuhan ini. Aku suka firman Tuhan ini. Wah, beda fokus, beda penerimaan. Sekarang ini masa-masa sulit buat pendeta. Kenapa, saudara? Orang main HP sama ngelihat ayat sama, gayanya sama, saudara. Sulit buat pendeta. Mau ngomel susah, mau melarang bawa HP nggak mungkin. Masa ke zaman dulu lagi kan nggak mungkin ya. Ya sudah dibiarkan. Tapi pertanyaannya, apakah di sana ada game atau order Grab? Order makanan. Kan nggak tahu ya, sama aja sudah ngetiknya. Ada sedang mencatat bahan khotbah. Katakan keren.
Yang ini gue demen. Fokusnya sama. Menghadapnya sama. Fokusnya sama. Dan mengangguknya juga sama. Amin. 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 Tapi yang satu aminnya beraturan. Yang satu enggak beraturan. Nah itu repot saudara. Sama. Ada lagi yang enggak bisa fokus karena apa? Mikirin persoalan. Mikirin masalah. Mikirin jalan keluar. Cak Lontong bilang, kalau saudara stres mikirin jalan keluar, kembali ke jalan masuk. Ayo kita masuk lagi ke dalam hadirannya. Bukankah kita punya hadirat Tuhan yang luar biasa? Katakan haleluya. Nah saudara, banyak orang stres. Katanya penelitian ya. Orang itu mulai berkurang ketawanya setelah umur 23 tahun. Kenapa? Ya beban pikiran, beban pekerjaan, beban yang mau menikah. Makin tua makin dikit ketawanya saudara. Ya. Doa saya di tempat ini, yuk kita beribadah dengan bersuka cita. Karena itu kenapa saya suka humor sedikit, supaya paling tidak saudara bisa tersenyum. Kalau udah bikin humor enggak ketawa juga, something wrong. Coba lihat kiri kanan ya. Ada enggak kira-kira? Biasanya tuh kalau dilihatin enggak ada ekspresinya tuh. Nah, itu tanda-tanda saudara. Apalagi kalau yang dilihatin, lu lihat dah. Jangan gitu ya, katakan haleluya. Ada lagi yang repot ini saudara. Pak, saya tidur kenapa? Pendetanya bikin ngantuk khotbahnya. Alibi saudara, itu alibi. Ya pendeta disalahin. Saya senang dengan satu pribadi yang begitu luar biasa. Jangan pernah kita menyalahkan lingkungan. Untuk kita bertumbuh itu adalah pilihan. Katakan pilihan. Samuel dia tinggal di dalam lingkungan yang bobrok. Sebetulnya dia tinggal di dalam bait Allah. Tapi kita lihat imamnya bobrok, Imam Eli. Anak-anaknya ancur-ancuran sudah. Tapi firman Tuhan berkata, gak heran kalau dia dipilih jadi seorang nabi. Karena firmannya berkata, gak ada satu pun firman yang dibiarkan gugur oleh Samuel. Dia terus bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang bobrok. Katakan amin. Jangan salahkan keadaan. Mungkin keluargamu kayaknya bukan satu tempat yang baik untuk bertumbuh. Untuk kita bertumbuh, itu pilihan. Katakan amin. Ya kita jadikan ada satu pribadi yang Tuhan berkata, dia telah memilih yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Siapa pribadi itu? Enggak lain, dia adalah Maria. Ketika Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia tinggalin tuh dapur. Dia dengerin Tuhan ngomong. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Kok serius banget sih? Coba kalau kita ibadah, Tuhan aku tinggalin semua yang gak penting-penting. Hari ini lebih penting Tuhan yang utama. Katakan amin. Saya yakin hidup kita akan selalu diberkati. Hidup kita akan senantiasa menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang pertama adalah
Tanah di pinggir jalan, mendengarkan firman Tuhan tetapi nggak ngerti. Jangan sampai kita kayak gini. Yuk kita gali. Dan orang yang rindu seperti ini saudara, Tuhan sendiri berkata, aku akan memberikan rahasia kerajaan surga. Ini yang penting buat hidup kita. Amin. Kenapa kita harus fokus? Iblis selalu berusaha mencuri setiap firman, setiap berkat yang datang kepada kita, yang disediakan buat kita sebetulnya. Sayang sekali ya, kalau kita udah ibadah, bersusah-susah, berlelah-lelah, shalom. Berlelah ke tempat ini, tapi dicuri berkatnya sama si jahat. Sayang kan? Udah bensin mahal, bayar parkir tang situ mahal saudara. Sama alam surga mahalan sih. Waktunya saudara, wah rugi banget. Ya makanya kalau kita ibadah kayak bangsa Israel, kalau mau ibadah mempersiapkan segala sesuatu dulu. Wah luar biasa sekali. Ya kita udah sampai sini masih mikirin kompor udah dimatiin belum. Kemarin istri saya berapa hari yang lalu ngangetin sayur apa, tiba-tiba anak saya teriak dari lantai 2, mama. Ada saya di situ saudara, tuh anak bacotnya kencang bener lagi. Tapi memang harus saudara, karena darurat saudara. Kenapa ternyata? Ngangetin sayur ditinggal saudara. Tahu-tahu kering saudara, bau angus kemana-mana. Hidung saya rada kurang saudara penciuman gara-gara COVID. Jadi bau apak, bau angus nggak terlalu kecium saya. Anak saya ngejar, padahal saya nggak jauh dari kompor. Ada-ada aja hidup. Aduh, anak saya yang di lantai 2 kecium mungkin uap ke atas kali ya. Kan kalau panas naik ke atas kan, lebih kecium dia teriak. Dan benar kering saudara. Aduh ya lupa. Dia lari dari luar tuh. Urusan dia ada itu mah. Katakan haleluya. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, kompor dimatiin belum? Yuk kita persiapan bangsa Israel dulu mau ibadah, dia persiapan dulu. Ya jangan sampai kita enggak siap-siap. Jadi sampai sini kita bisa fokus. Enggak ada satupun yang tercuri. Yang kedua, saya minta waktu kira-kira 6 menit. Ayat 5 dikatakan di sana apa? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 20 dijelaskan lagi kepada murid-muridnya, ini maksudnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu orang yang dengerin firman. Tapi memang dia menerimanya dengan gembira, dengan sukacita. Tapi di sana dikatakan enggak berakar. Hanya tahan sebentar. Tumbuh sebentar, langsung kering. Dan firman yang seperti itu, yang kita terima seperti itu, yang tidak berakar, membuat seseorang ketika dia mengalami persoalan, penindasan, aniaya, dia enggak bertahan. Beda dengan firman yang bertumbuh. Seperti tadi saya jelaskan, ketika kita butuh pertolongan, butuh jalan keluar, ada hikmat yang turun. Katakan amin. Nah ini bicara tentang apa? Bicara tentang firman yang hanya kita terima hanya di pengetahuan saja. Hanya level sana sekedar tahu. Oh ya Musa membawa bangsa Israel keluar. Tapi perjalanan Musa yang sebenarnya banyak pengertian rohani itu enggak kita ngerti. Lebih dalam lagi. Begitu juga Kaleb. Ceritanya begitu luar biasa. Padahal di sana tergantung satu pengertian yang begitu luar biasa. Hanya di otak.
Tapi kalau kita ingin mengalami satu kemenangan, firman itu jangan hanya mampir sekedar di otak. Karena firman Tuhan, survei membuktikan bahwa 95% kehidupan manusia itu dijalankan berdasarkan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran-pikiran, pengetahuan, pengalaman yang terus terakumulasi di dalam kehidupan kita, yang sudah membentuk kehidupan kita, yang membentuk kebiasaan kita, membentuk karakter kita. Dan itulah pikiran bawah sadar yang ketika kita menghadapi sesuatu persoalan atau apapun, itu secara refleks keluar. Nah, itu pikiran bawah sadar, saudara. Dan jeleknya survei juga membuktikan bahwa 70% pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang negatif. Ngeri ya, saudara ya. Nah, makanya gak heran ketika orang misalnya ditonjok, secara refleks sudah dia langsung nonjok lagi. Betul ya, saudara ya? Kebanyakan gitu ya. Atau ketika dia disakiti, dia berusaha langsung refleks ingin kembali menyakiti orang. Itu pikiran bawah sadar. Nah, makanya yang kedua, kita harus hati-hati dengan tanah yang berbantu ini. Kita harus jadikan tanah ini batunya semakin hari semakin berkurang. Caranya gimana? Kita terus benamkan firman Tuhan itu, bukan hanya sekedar nempel di otak, tetapi sampai ke hati kita. Makasih buat amin ya. Amin. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka pikiran-pikiran negatif serta tipu dayanya akan tersingkir dan tergantikan dengan firman. Makanya Yesus, dia itu udah gak bisa dibedakan lagi pikiran bawah sadar dan pikiran sadarnya. Kenapa? Ketika dia dicobai, jadikan roti, batu ini jadi roti. Langsung yang keluar firman, saudara. Responnya firman. Kalau kita ditantang sama siapa? Iblis. Jadikan batu ini jadi roti. Gak enak roti, enakan lontong. Tapi Yesus, apa yang keluar? Dia berkata, ada tertulis manusia hidup enggak hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dicobai lagi, jatuhkan dirimu. Kalau kita ditantang begitu, jatuhkan dirimu dari atap. Kebetulan Tuhan banyak utang nih. Tuhan pasti akan menantang kita, menjaga kita. Siapa yang menjagain? Jangan mencobai Tuhan, kata firman Allah. Amin. Dunia ini akan kuberikan semua kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi kalau kita kebanyakan, bahkan banyak orang menukar imannya demi harta benda. Bukan di sini, jangan merasa kayaknya tertuduh gitu sih di sana. Katakan haleluya. Tuhan berkata, ada tertulis, hanya Tuhan yang kita sembah, enggak ada yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Kemarin saya khotbah di Doa Fajar, sederhana khotbahnya tentang siapa? Daud di Ziklag kehilangan segala sesuatu. Istri, anak, bukan istri. Karena Daud istrinya lebih dari satu. Istri, anak-anaknya, harta bendanya hilang semuanya. Tapi yang luar biasa, apa yang dilakukan Daud? Responnya. Bahkan dia hampir dilempari batu oleh orang-orangnya sendiri. Respon Daud. Dia enggak menyalahkan siapapun. Dia enggak menyalahkan bahkan Tuhan.
dia datang kepada Tuhan. Menguatkan dirinya kepada Tuhan. Dan luar biasa. Semua yang hilang kembali. Dan bonusnya dia dapat jarahan. Dapat tuaya. Katakan haleluya. Nah saudara, pulang ke rumah habis doa fajar, saya di WA sama seseorang. Pak, terima kasih buat firman-Nya. Dia bilang, saya diproses Tuhan dari tahun 2006. Cuma istri dan anak saya yang gak hilang. Harta saya hilang, benda saya hilang. Maksudnya harta benda. Harta benda hilang. Mobil hilang, rumah hilang, bahkan kesehatan saya juga banyak yang hilang. 2006, 18 tahun kata dia. Tapi dia bersyukur, dia berkata, saya masih punya firman Tuhan. Keren banget saudara. Saya masih punya Tuhan katanya. Itulah yang menguatkan saya. Kalaupun saya ada di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya tidak berhenti baca firman Tuhan. Berjuang dari awal, 18 tahun. Sehari 5 pasal katanya. Dia baca firman Tuhan. Dia gali firman Tuhan. Dia berkata, sudah 15 putaran saya baca firman Tuhan. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu dia udah baca sampai 15 kali saudara. Keren banget saudara. Kok gak bilang keren? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Dia berkata, saya bisa bertahan. Karena ada firman yang luar biasa. Amin. Dan firman itu bukan sekedar informasi, tapi dia biarkan berakar. Dia singkirkan batu-batu yang selama ini ada di dalam dirinya. Dan berakar. Dan dia gak tinggalkan Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Saya tertanam di dalam gereja ini. Hampir dari awal. Dia berkata, saya semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Gimana kita mengasihi Tuhan? Pertama kita mengasihi sesama. Yang kelihatan dulu. Yuk, suami-suami, kasihilah istrimu. Harusnya istri amin yang kencang gitu. Apa udah tawar hati? Istri-istri, kasihilah suamimu. Orang tua, kasihilah anak-anakmu. Amin saudara. Kita kasih sesama. Kita cintai firman Tuhan. Ya kita jangan berhenti merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau kita bisa kersel, ya berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Itu akan lebih keren, lebih luar biasa. Saya melayani Tuhan dari tahun 92 saudara. Enggak berhenti. Kersel dari 95 saudara. Ada pengerja yang masih sampai sekarang masih melayani bersama-sama. Ketika mereka belum punya anak. Saya juga masih muda waktu itu saudara. Anaknya dulu belum lahir yang jadi singer sekarang. Keren banget saudara. Sampai saat ini melayani Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama. Saling mengasihi, saling memperhatikan. Enggak ada yang pernah sia-sia ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Amin saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus kita keren. Katakan Tuhan Yesus keren. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap percaya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan.
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sembah, kami bersyukur, kami masih mengasihi Tuhan. Punya firman-Mu, haleluya, firman yang ajaib, firman yang berkuasa. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami mau singkirkan tanah yang keras. Kami mau singkirkan batu-batu yang ada di dalam hati. Yang menghambat firman itu bertumbuh, firman itu bekerja, firman itu melakukan tugasnya, sehingga hari demi hari hidup kami menjadi berbeda, bertumbuh, 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 dan bertumbuh, yang pada waktunya pasti menghasilkan buah. Tuhan, komitmen-Mu untuk bersekutu dengan kami melalui Roh-Mu, melalui firman-Mu, tidak kami ragukan, karena melalui perjamuan kudus ini lambang persekutuan kami dengan Engkau. Menyatunya hidup kami dengan hidup-Mu. Menyatunya Tuhan dengan kami. Menyatunya tubuh-Mu dengan tubuh kami. Menyatunya darah-Mu dengan darah kami. Kami bersyukur. Karena itu kami mau terima Tuhan tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur, dengan iman. Dan kami juga janji kami mau meresponi kerinduan-Mu untuk bersatu dengan kami. Yes, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, kekasih-kasih Kristus. Bukankah anggur yang ada di dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur.
bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Ku berikan sorak-sorai. Berkati anak-anakmu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha mereka juga terpelihara senantiasa. Tuhan, terima kasih juga kesehatan yang terbaik Kau berikan buat anak-anakmu. Kami terima berkat-Mu, biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.